Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Said Buhori, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang data atribut atau atribut table. Nah, di video kali ini saya akan membahas dua poin yang berhubungan dengan data atribut. Yang pertama itu atribut table itu sendiri, yang kedua itu join and relate. Yang pertama itu atribut table. Nah, apa itu atribut table? Atribut table itu merupakan data yang berbentuk tabel dan lumrah juga disebut sebagai tabel atribut. Tabel atribut ini memiliki kolom dan baris. Format yang data digunakan adalah dbf dan txt. Fitur atribut digunakan untuk menghasilkan informasi dan memanipulasi tampilan. Tanpa data yang tersimpan dalam atribut fitur, maka data tersebut tidak memiliki arti yang banyak karena hanya memberikan informasi berbentuk fitur saja. Nah, sebagai contoh, ketika kita menambahkan save file, maka kita dapat melihat tabel atribut di sini untuk melihat informasi, dan juga tabel atribut ini berfungsi sebagai menampilkan label sesuai dengan file yang kita pilih, teman-teman. Nah, tabel atribut ini menampilkan data layer serupa dengan worksheet atau tabel di mana record data dipilihkan dalam arah mendatar atau baris, sedangkan file dipilihkan dalam arah vertikal atau yang kita kenal sebagai kolom. Sebagai catatan, teman-teman, di file ini terbatas hanya 10 karakter saja dan hanya bisa menggunakan huruf, angka, hyphens, dan underscores. Sepasang karakter diperbolehkan tapi tidak dianjurkan. Tidak bisa juga di dalam atribut table ini tidak bisa memberi nama file menggunakan spasi atau karakter spesial karakter seperti tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu tipe atribut table. Nah, ketika kita ingin membuat tabel baru, maka kita disuguhkan ke dalam beberapa pilihan sebelum membuat tabel. Yang pertama yaitu tipe short integer, terus long integer, float, double, date, dan text. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, short integer. Short integer adalah seluruh angka termasuk positif dan negatif yang biasanya digunakan sebagai coding, misalnya coding untuk land use. Yang kedua itu long integer, adalah seluruh angka termasuk positif dan negatif yang biasanya digunakan untuk menunjukkan nilai banyak dari suatu tema, contohnya jumlah penduduk. Terus yang ketiga yaitu float. Nah, float itu adalah angka dengan nilai pecahan desimal yang memiliki range yang spesifik. Dengan data type float ini kita dapat menolak sebelum membuatnya. Kita disuguhkan pilihan berapa precision-nya berapa, terus scale-nya berapa. Terus yang selanjutnya yaitu double. Tipe double itu adalah angka dengan nilai pecahan desimal yang memiliki range yang spesifik dengan precision hingga 19 angka dengan akurasi hingga 15 angka desimal. Terus selanjutnya yaitu date. Nah, date di sini digunakan untuk menyimpan waktu, dalam hal ini tanggal. Terus yang selanjutnya yaitu text, yaitu seluruh karakter termasuk alpha numerik maksimum 255 karakter. Nah, yang selanjutnya yaitu join and relate. Nah, join and relate ini merupakan fitur di aplikasi ArcMap untuk menggabungkan data yang kita punya, yang berupa data dari file Excel, teman-teman. Jadi kita jika sudah punya file Excel, kita dapat menggabungkannya dengan cara join and relate. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara manual yang seperti saya jelaskan, yang sebelumnya disuguhkan dengan beberapa tipe itu tadi. Yang pertama dengan cara manual tadi, terus yang kedua dengan fitur join and relate, teman-teman. Nah, apa itu join and relate? Join and relate itu merupakan maksud saya join yang selanjutnya yaitu join and relate. Join and relate ini merupakan fitur dari aplikasi ArcMap untuk menggabungkan data yang telah kita punya, yang berupa data dari Excel
Jadi ketika kita sudah punya datanya berupa data Excel, kita dapat menambahkannya dengan fitur join and delete ini. Nah, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara manual yang kita jelaskan tadi itu, yang disuguhkan dengan yang sebelumnya disuguhkan dengan tipe-tipe data, tipe-tipe tabelnya seperti apa. Terus yang kedua yaitu dengan cara menggabungkan, atau selanjutnya yaitu join and relate. Nah, join and relate ini merupakan fitur dari aplikasi ArcMap untuk menggabungkan data yang sudah kita punya berupa data Excel ke dalam atribut table. Nah, sebenarnya ada dua cara menambahkan atribut table di tabel di atribut table, yaitu dengan cara yang manual seperti tadi yang saya jelaskan. Terus yang kedua yaitu dengan join and relate ini, teman-teman. Nah, apa itu join and relate? Nah, join itu memiliki perbedaan dengan relate. Nah, kalau join ini adalah menggabungkan dua tabel yang terpisah berdasarkan satu file kunci. Join digunakan untuk menggabungkan dua tabel dengan relasi one to one, yaitu satu baris entry di tabel 1 memiliki relasi dengan satu baris di tabel 2. Nah, sedangkan relate merupakan fitur untuk menggabungkan dua tabel yang terpisah secara sementara. Relate tidak menambahkan file dari tabel kedua kepada tabel pertama, namun dalam operasi yang berhubungan dengan tabel atribut, relate dapat menampilkan atribut dari tabel kedua. Nah, di video kali ini saya akan lebih concern terhadap fitur join ini, teman-teman. Jadi langsung saja ke prakteknya. Kita sudah masuk di aplikasi ArcMap karena kita ingin melakukan praktek dari fitur join. Kita panggil terlebih dahulu SHP untuk melihat ini sebagai contoh ya, teman-teman. Teman-teman dapat memilih kecamatan yang teman-teman inginkan. Kita open atribut terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Kita lihat informasi yang ada di atribut table dari Kecamatan Kaliwates. Nah, di sini sudah, karena syarat dari join itu harus ada file kunci, maka kita tentukan terlebih dahulu mana file kunci yang akan kita pilih. Kita bisa memilih file kunci FID, shape, KDP PPUM, NA-MOBJ, RIMA, dan lain-lain. Nah, karena saya sudah membuat teman-teman. Di sini saya sudah memilih NA-MOBJ sebagai file kuncinya, teman-teman. Kita umpamakan NA-MOBJ yang ada di Excel ini sebagai kuncinya, sedangkan NA-MOBJ yang ada di tabel atau atribut tabel yang ada di Kecamatan Kaliwates ini sebagai lubang kuncinya, teman-teman. Jadi mau tidak mau itu harus sama untuk bisa menggabungkannya. Kita tulis terlebih dahulu, tidak boleh ada yang berbeda dengan yang ada di ArcMap. Di sini informasinya semua harus sama karena itu merupakan syarat untuk melakukan join, teman-teman. Kita lihat, kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar. Nah, ini merupakan data fasilitas pendidikan di Kecamatan Kaliwates. Kita simpannya di sini, save as. Ketika teman-teman ingin menyimpan, maka saya sarankan untuk menggunakan Excel 97-2003 workbook, karena kalau memakai yang terbaru Excel workbook ini sering error, teman-teman. Jadi saya sarankan untuk memakai Excel 97-2003 Excel 97-2003 workbook ini, teman-teman. Karena saya sudah menyimpannya, kita cancel saja. Kita lanjut ke
untuk menggabungkannya seperti apa. Kita klik kanan di sini untuk melakukan join, terus join and delay. Nah, karena kita ingin melakukan join, kita tekan klik join di sini. Nah, di sini yang pertama itu choose the file in this layer that the join will be based on. Jadi file mana yang akan jadi lubang kuncinya yang akan dijadikan patokan. Karena kita sudah milih tadi NAMOBJ sebagai patokannya, maka kita pilih NAMOBJ. Kita choose the table to join this layer. Nah, kita cari data yang sudah kita simpan, data Excel yang sudah kita simpan. Karena saya sudah menyimpannya di sini. Kalau teman-teman belum memanggilnya, kita klik folder yang ada icon plus ini, kita tambahkan di sini, teman-teman. Saya sudah menambahkan, kita klik saja di sini, terus sheet di sini, klik sheet, terus add. Nah, jangan langsung teman-teman mengklik OK. Kita harus memvalidate join terlebih dahulu untuk melihat apakah ada file yang salah atau kurang tepat. Nah, di sini ketika sudah memvalidasi, maka akan ada pemberitahuan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini 7 of 7 record match by joining NAMOBJ. Nah, di sini sudah sesuai semua antara table of content data lubang kuncinya itu sudah sesuai dengan kuncinya, teman-teman. Jadi ketika sudah seperti ini, kita klik OK saja. Nah, kita lihat kembali di Open Attribute Table. Kita lihat di sini apakah sudah masuk. Nah, ini teman-teman sudah tergabung atau join, sudah terjoin, teman-teman. Nah, ini file ini yang sudah kita tambahkan itu merupakan file sementara. Ketika kita ingin menambahkan lagi, ini akan hilang, teman-teman. Maka dari itu teman-teman dapat menanggulanginya dengan cara menyimpannya. Caranya adalah klik kanan di kecamatan ini, terus data, ekspor data. Kita pilih foldernya di mana. Nah, kita ketikkan terlebih dahulu file yang terbaru, teman-teman. Nah, kita simpan, didirikan join. Nah, jangan lupa save as type-nya itu shape file, teman-teman. Kita save di sini, klik OK. Nah, sudah tersimpan, teman-teman. Kita lihat apakah sudah tersimpan. Nah, sudah tersimpan, teman-teman. NAMOBJ, data yang sudah kita buat sudah tergabung, teman-teman. Jika teman-teman tidak menyimpannya seperti ini, maka otomatis tidak akan tergabung, teman-teman, maka akan hilang. Kita ambil contoh, kita remove dulu apakah tersimpan di kecamatan Kaliwatasnya. Kecamatan Kaliwatas, kita lihatkan ke teman-teman apakah jika tidak disimpan di file atau data lain, apakah akan tersimpan. Tidak tersimpan, teman-teman. Jadi untuk agar tidak hilang atau menyimpan data yang sudah kita edit atau tambahkan tadi, kita dapat mengekspor data yang sudah kita edit. Itu, teman-teman, ekspor data sini. Nah, selain itu, seperti yang saya katakan di awal, kita dapat
menambahkannya secara manual, teman-teman. Caranya adalah add field. Di sini kita pilih. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada text, date, float, long integer, short integer. Nah, di sini kita pilih teks saja karena kita ingin mencontohkannya, teman-teman. Kita ingin menambahkan penduduk. Kita ambil contoh. Kita ingin menambahkan field penduduk di sini. Klik OK. Nah, sudah dapat terlihat di sini. Nah, ketika teman-teman ingin menambahkan penduduk ini, tambahkan angka atau apa, teman-teman dapat menambahkannya. Kita ambil contoh di sini. Kita start editing. Untuk menambahkannya jangan lupa, untuk mengeditnya maka jangan lupa untuk start editing terlebih dahulu, karena jika belum tidak akan bisa diedit, teman-teman. Kita start editing di sini, terus kita kira-kira saja, saya umpamakan saja, teman-teman, ini bukan data yang asli. Mungkin seperti itu, teman-teman, untuk menambahkan secara manual. Jika ingin menyimpan, stop editing di sini. Terus do you want to save your edit? Yes. Maka otomatis tersimpan, teman-teman. Di sini sudah tersimpan. Jika teman-teman ingin menghapus tabel ini, memang saja klik kanan di file penduduk, terus delete file. Maka otomatis data yang ada di sini otomatis terhapus, teman-teman. Nah, sudah terhapus, teman-teman. Kita hapus ini dulu. Kita lihat pendidikan yang sudah kita edit tadi, apakah sudah ada, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu materi tentang atribut table. Jika teman-teman kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.